Terus pas ketahuan kayak gitu kan emang banyak orang yang kayak TB itu penyakit menular katanya gitu ya. Terus kata aku emang sampai gitunya penyakit ini ya. Aku takut sih pas sempet takut ngerasain pas yang kata TB itu begini-begini. Ini kan setelah terdiagnosis tuberkulosis, Kanita baru tahu ya kalau ada penyakit yang namanya TB gitu ya. Nah, gimana Kak perasaan Kanita saat itu, takut nggak dengan tuberkulosis? Halo sahabat TB, selamat datang di TB TV. Take action, no discrimination. Terima kasih telah bergabung dengan segmen Menjadi Aku, di mana pasien dan penyintas TB berbagi pengalaman mereka selama menjalani pengobatan. Saya Anissa yang akan menjadi host untuk acara ini. Pada episode kali ini, kami menghadirkan penyintas TB paru dengan drug-induced liver injury yang telah berbagi kisahnya dengan kami melalui email. Karena lokasinya yang cukup jauh, jadi pada episode ini kami mengundang untuk membagikan kisahnya secara daring. Nah, narasumber kita hari ini yaitu Kanita. Mari kita sapa narasumber kita. Halo Kanita. Halo, perkenalkan nama saya Nita Raikurnia, umur saya 28 tahun. Pekerjaan saya ibu rumah tangga, sambil bisnis di rumah. Oke, Kanita. Jadi sekarang kegiatannya sehari-hari apa aja nih Kak di rumah? Kegiatan aku sekarang mengurus rumah, jadi ibu rumah tangga, terus sambil bisnis Kak, jualan kosmetik, parfum, dan lain-lain. Mantap. Kondisinya sekarang gimana Kak? Kondisi aku sekarang alhamdulillah membaik setelah 9 bulan. Oke, jadi Kanita ini sudah menerima pengobatan selama 9 bulan ya Kak ya untuk tuberkulosis. Dan Kanita juga udah berbagi ceritanya ke kita melalui email nih Kanita. Dan alhamdulillah sekarang udah sembuh. Jadi mungkin bisa diceritakan nih ke sobat-sobat TB sekalian bagaimana nih Kak awalnya terdiagnosis tuberkulosis. Ya, awalnya aku merasakan batuk ya, gejala-gejala itu batuk yang terus-menerus, batuk berdahak selama kurang lebih dari 2 minggu. Itu tuh udah lama-lama sesak ke bagian dada, sakit, terus buat jalan, beraktivitas itu ngos-ngosan gitu. Terus ternyata setelah aku berobat ke sana ke sini, hasilnya nihil, tapi yang terakhir tuh aku ke puskesmas aku, terus aku disuruh lab aku cek dahak, dan disitu aku ketahuan positif TB paru. Perjalanan yang panjang ya Kak ya, dan pastinya nggak mudah gitu. Kalau pas awalnya nih Kanita, itu gejala yang paling menonjol apa Kak? Batuk sih Kak, batuk sama nafas. Nah itu sebelum periksa ke dokter, Kanita udah batuknya udah berapa lama itu Kak? Aku itu dari seminggu itu aku kan tipe kalau orang yang gampang berobat ya Kak, tiba-tiba rumah sakit, tiba-tiba ke klinik gitu. Walaupun memakai BPJS itu aku dikit-dikit ke klinik. Soalnya kalau yang namanya udah nggak enak sedikit, nggak betah gitu, harus minum obat. Cuman aku emang sama obat-obat kayak obat warung itu kurang Kak. Jadi aku ke klinik bolak-balik sampai 7 klinik itu. Tapi tetap aja obat yang bagus sekalipun aku minum itu nggak mempan. Ternyata pas aku cek dahak puskesmas itu emang bukan penyakit biasa, itu ternyata paru. Berarti kan setelah terdiagnosis tuberkulosis, Kanita baru tahu ya kalau ada penyakit yang namanya TB gitu ya. Nah, gimana Kak perasaan Kanita saat itu, takut nggak dengan tuberkulosis? Ya perasaan sih pasti campur aduk ya, apalagi kayak dibilang sampai aku yang efek samping itu yang aku nggak bisa jalan, sampai aku harus gotong kan. Terus ketahuan kayak gitu kan emang banyak orang yang kayak TB itu penyakit menular katanya gitu ya.
Terus kata aku, emang sampai gitunya penyakit ini ya. Aku takut tuh pas, sempet takut ngerasain pas yang kata TB itu begini-begini, tapi setelah aku jalanin sih enggak sih Kak, alhamdulillah. Jadi rasa takut itu hilang setelah aku cari tahu di Google, di YouTube, di TikTok. Setelah aku nemuin akun-akun kayak dokter-dokter yang motivasi. Jadi aku tahu penyakit ini tuh penyakit apa, terus penularannya karena apa. Jadi yang aku rasain ya udah sekarang sih biasa aja sih Kak. Oke, pasti bukan hal mudah ya Kak untuk dilalui. Kalau dari keluarga sendiri gimana Kak responnya untuk pas Kakak ketahuan rupanya ada penyakit TB gitu? Kalau dari suami aku sih itu paling cuma sabar ini ujian. Tapi kalau dari keluarga dekat sih nggak support sih Kak, cuman kayak aku sampai bisa gitu kena kayak gitu. Aku juga kan nggak tahu, cuma kan itu kan penyakit kan nggak sehina itu ya kayak aku bisa kena penyakit itu dari mana asalnya, aku juga nggak nyangka kataku. Soalnya badan aku tuh bener-bener habis Kak, yang tadinya turunnya tuh drastis kan dari 65 kilo aku sampai bener-bener kurus dan gitu katanya. Ada yang ngira aku penyakitnya bukan ini gitu. Kalau keluarga mah selalu nge-support sih Kak, apalagi nenek kan aku udah nggak ada orang tua Kak di rumah. Jadi aku tinggal sama nenek dari kecil, terus aku sekarang posisinya ini tinggal sama dekat mertua lah, sama keluarga sini. Cuman ada aja lah yang mendiskriminasi kayak gini gitu. Sebelumnya Kak, kalau di rumah tuh Kakak tahu nggak ada yang udah kena TB atau memang Kakak yang pertama nih kena TB? Kalau di lingkungan daerah sini sih aku baru tahu Kak ada kayak program yang TB yang di Puskesmas itu ya kayak TB paru itu. Mungkin di sini ada di sekitar sini, cuman aku baru tahu pas aku sakit. Cuman kalau di sekitaran lingkungan dekat banget sama rumah itu nggak tahu sih, soalnya orang sini kayak dapat kunjungan kan, biasa setiap daerah harus ada kunjungan gitu ya, kunjungan pemeriksaan gitu. Cuman mungkin ada yang kayak aku lihat sih kayak gejala-gejala ada, cuman mereka tuh kayak enggan gitu Kak, enggan buat berobat, enggan buat ke fasilitas kesehatan karena mungkin nggak tahu alasannya gimana gitu. Oke, kan selama pengobatan tadi Kak juga nggak mudah ya Kak, apalagi tadi dibilangnya kan nggak ada yang mau juga buat sakit TB gitu ya. Nah, selama pengobatan apa sih Kak stigma yang Kakak sering ngalamin? Banyak Kak, kayak aku sering banget dikatain, kok badan kamu kayak itu tengkorak, sampai aku dikatain jangan deket-deket katanya gitu kan, dia penyakitan, itu penyakit menular. Padahal Kakak tahu sendiri kan, enggak, penyakit itu tuh memang penularannya lewat udara, cuman kan kalau kitanya bisa ngejaga, kitanya pakai masker atau gimana, kan kita juga nggak mau nularin ke orang. Makanya kita berobat itu, aku tuh mau sembuh, aku nggak mau orang itu terpapar karena aku gitu kan. Buktinya ibarat kan di daerah sini tuh nggak ada ya yang sampai kayak aku. Cuman ada aja kayak di sosmed, kayak teman-teman keluarga, bahkan adalah ada keluarga sebagian yang ngomong itu penyakit turunan, itu penyakit ini. Cuman kan setelah hati aku, ya ampun, kata aku sampai segitunya orang ingin aku, padahal kan kalau mereka tahu, mereka belajar gitu kan, enggak, penyakit ini tuh bukan penyakit hina gitu kan. Sedang semua penyakit itu ada obatnya asal kita mau berobat, asal kita konsisten, pasti kan sembuh Kak. Memang bukan hal yang mudah ya Kak ya buat menangani stigma kayak gini di masyarakat, karena ya masih banyak orang yang berpikir kalau TB adalah penyakit turunan seperti itu, dan memang tidak ada yang mau yang pastinya untuk tertular penyakit TB. Tapi benar kata Kakak, kalau kita dapat mencegah penularannya, itu bisa dicegah untuk penularan TB ini gitu. Nah, itu kan pastinya selama pengobatan berat ya Kak ya. Gimana Kakak menangani stigma-stigma dari orang-orang tersebut Kak? Gimana, apa yang Kakak lakukan untuk agar Kakak tetap semangat jalani pengobatannya?
Kalau aku sih tetap konsisten selalu kan minum obat, pokoknya aku harus yakin aku sembuh. Jadi aku harus ngebuktiin, oh yang lo omongin tuh nggak benar gitu. Gua akan ngebuktiin beberapa bulan ke depan aku bisa sembuh dan nggak seperti apa yang mereka pikir gitu kan. Terus aku juga kemana-mana selalu pakai masker. Jadi aku juga kan mungkin ada sensitif debu sekarang ya. Jadi aku keluar rumah pun kalau bawa motor apa-apa aku pakai masker. Jadi aku sih nggak terlalu banyak itu ya Kak. Mau mikirin hal-hal sebenarnya yang kayak gitu.